semuanya, halo, udah lama banget nggak nyapa YouTube dan here we go. Sebenarnya aku entah kenapa semenjak aku ngajar itu tuh kayak bener-bener nggak ada waktu banget. Padahal dulu waktu masih kerja di kerjaan aku sebelumnya sebenarnya waktu kerjanya lamaan itu, cuman kayak entah kenapa ya ngajar tuh kayak bener-bener kayak menyita, yang aku rasain ya, kayak menyita banyak tenaga aku dan waktu aku, padahal sebenarnya enggak, tapi bener-bener kayak lelah banget. Makanya aku jarang banget sekarang bikin reading vlog dan weekly reading vlog ataupun monthly reading vlog. Aku kebanyakan malah aku jadiin satu di maybe book review ataupun TBR, monthly TBR vlog kayak gitu. Dan itu bener-bener kayak itu aja sebenarnya sedikit agak malas-malasan, dan itu bener-bener kayak luar biasa banget. Dan bener-bener kayak aku bener-bener harus punya new spirit untuk bikin video lebih banyak lagi. Dan I don't know, maybe bulan April ini aku bakalan bisa ngebagiin lebih banyak video lagi di YouTube. I don't know, let's see. Hari ini aku akan ngebagiin buku apa aja yang bakal aku baca di bulan April. Dan oh ya, sekarang udah tanggal 2 April dan ada kabar buruk sekali lagi. Bulan Maret kemarin aku nggak nyelesain satu buku pun. Untuk ngeliat tracking reading aku di jurnal reading aku aja bener-bener kayak sedikit terkejut. Lihat deh, banyak banget yang kosong, kayak oh my god, aku nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas aku di bulan Maret kemarin lagi-lagi semingguan lebih aku sakit. Oh my god, itu tuh liburan awal puasa. Aku bener-bener seminggu sakit, bener-bener nggak punya aktivitas apapun. Aku nggak baca buku, aku nggak journaling, dan nothing happen. Dan bener-bener kayak bulan Maret ini jadi bulan lagi-lagi yang zonk buat aku. Dan untuk update-nya, untuk bulan April ini aku bakalan masih mau nyelesain The Dragon Republic. Ini sebenarnya tinggal dikit lagi, cuman kemarin aku nge-pause baca ini karena lagi-lagi aku bener-bener lagi jengkel sama Sirin. Makanya aku kayak I don't know, aku bener-bener gimana ya sama Sirin ini, belum bisa menyatukan hati aku sama dia. Dia tuh bener-bener orang tersulit, dia tuh bener-bener tokoh tersulit, karakter tersulit yang pernah aku temui selama aku baca buku. Itu bener-bener kayak oh my god, I don't know, Rin, it's something is going on about her. Dan bener-bener kayak aku tuh sampai kadang tuh susah banget mau ngelanjutin ini case-nya kayak gini karena aku saking jengkelnya sama dia, saking sebelnya sama dia. Makanya aku kayak lagi stop dulu. Aku baru selesai di chapter 26 dan sebenarnya sedikit lagi untuk selesai, tapi aku baru lagi nggak pengen ketemu sama dia, aku baru lagi nggak pengen ngebaca soal Rin. Makanya ini aku stop dulu, tapi bakal aku selesai di bulan ini. Kemudian untuk TBR yang kedua, maybe aku bakal baca The Burning God. Aku sepertinya harus menyelesaikan series ini di bulan April ini, mudah-mudahan terlaksana. I don't know. Kemudian untuk buku selanjutnya, aku, Tiwi, sama Riris book club kami memutuskan untuk bulan ini ngelanjutin The Nine House by Leigh Bardugo. Karena sebenarnya kami bingung mau milih buku apa, karena kan sekarang lagi bulan Ramadan dan itu kita lagi mau nyari buku yang safe untuk Tiwi kayak gitu, karena dia puasa. Jadi kita lagi nyari buku-buku yang apa ya, benar-benar safe banget buat dia, benar-benar apa ya, nggak ada sedikit pun buku romance yang spicy atau fantasi romance segala macam kayak itu, menghindari itu. Dan kami memutuskan ke Nine House, balik lagi ke Nine House. Tapi nggak tahu, kita nih sebenarnya nggak tahu nih buku ada romance-nya ataupun ada spicy-nya apa enggak, kita belum tahu. But kita akan mencoba lagi untuk baca buku ini.
Dan ya, aku tuh sebenarnya lagi ada itu tadi bener-bener kayak top tier untuk TBR aku di bulan April, 3 buku ini. Dan aku ya lagi-lagi seperti bulan-bulan sebelumnya, aku tuh kayak terlalu kepedean kalau milih buku yang pengen aku baca. Tapi aku ada satu, aku pengen banget baca sesuatu yang new, sesuatu yang bisa buat hati aku butterfly gitu, flattered kayak gitu. Pengen banget sesuatu kayak romance fantasi ataupun kontemporer fantasi. Aku kontemporer romance aku pengen banget, cuman nggak tahu mau apa namanya, mau baca apa. Dan aku sebenarnya lagi pengen banget ngulang A Court of Mist and Fury, Akotar buku kedua. Belum pengen nyoba baca dari awal lagi, cuman aku nggak tahu memutuskan itu, belum final, belum keputusan final aku pengen baca buku itu, belum, masih pilihan. Sama aku pengen nyoba ini Twisted Lies by Ana Huang, sama aku pengen coba The Thief's Vows. Wait, aku ambil dulu bukunya. Oke, ya bukunya di situ. Dan aku bener-bener kayak lagi nggak ada buku yang efektif untuk nempatin dia. Masih aku sumpel-sumpelin di sini karena aku belum dapet rak buku yang bakalan aku beli. Aku belum dapet buku barunya. Sumpah ini susah banget diambil. Wait, sepertinya aku harus bongkar dari atas. Permisi. Sebenarnya aku juga ada niat untuk baca ini, Once Upon a Broken Heart. Cuman aku lagi nunggu buku ketiganya bulan September, kata si Tiwi. So maybe aku bakalan baca series ini setelah buku ketiganya udah rilis. Maybe, I don't know. Tapi sekarang aku lagi tertarik banget pengen baca buku ini, Dance of Thieves by Mary E. Pearson. Aku nggak tahu. So ya. Yeah. So ini dia bukunya, Dance of Thieves by Mary E. Pearson. So jadi ini kayak fantasi romance gitu, tapi kata reviewnya yang aku lihat, ini romansnya tuh memang nggak begitu banyak, tapi memang ada romansnya kayak gitu. So aku benar-benar tertarik banget. Aku pengen sesuatu yang ada sedikit buat hati aku flattered kayak gitu. So maybe aku bakalan coba baca ini. Oh ya, aku tuh kan ada kayak satu channel booktube yang lagi aku ikutin. Aku seneng banget sama dia dari Amerika, maybe, I don't know. Dan dia tuh kemarin kayak TBR bulan ini kalau nggak salah. No, dia kayak bikin reading vlog, tapi dia nggak tahu mau baca buku apa. Tapi dia ada 4 kandidat buku, dan itu dengan cara dia kayak setiap 4 pilihan buku yang mau dia baca itu tuh kayak dia baca first chapter kayak gitu. Jadi dia lihat first impression dia dari baca satu chapter itu tuh mana sih yang tertarik mau dia baca kayak gitu. So maybe 2 buku ini aku bakal ngelakuin cara itu kayak gitu, bakal ngelakuin metode itu. So jadi aku kayak mau baca satu chapter dulu dari 2 buku ini, kemudian aku akan memutuskan buku apa yang bakalan aku baca selain aku mau baca The Dragon Republic sama The Ninth House kayak gitu. So maybe aku bakalan pakai cara itu. Kayaknya itu seru banget caranya, karena jadi kita tahu mana sih yang lebih tertarik gitu mau kita baca gitu. Karena kalau aku langsung memilih satu buku mau baca yang mana, kadang-kadang tuh kita begitu di tengah jalan tuh kayak kayak nggak niat gitu, nanti jatuhnya malah kita DNF-in kayak gitu. So I don't know, aku nggak tahu, tapi kayaknya aku bakal mau nyoba itu. Bulan Maret kemarin bener-bener kayak zong banget, aku nggak bisa ngabisin satu buku pun. Makanya aku sedikit agak lumayan punya good feeling sama bulan ini. Like always, aku selalu bilang kayak gitu setiap kali bulan baru, tapi ujung-ujungnya di pertengahan bulan juga jadinya zong. So I don't know, lihat aja nanti, dan aku bakalan kasih terus update-nya buat kalian. So ya, itu aja TBR yang bakalan aku coba sentuh, yang aku coba reach out di bulan ini. So ya, enjoy untuk the rest of this vlog. So
Pertama-tama aku bakalan coba baca yang Twisted Lies untuk first chapternya. Aku bakalan coba baca ini dulu yang pertama, langsung habis itu aku bakalan baca yang ini. So setelah dari situ aku bakal milih mau baca buku mana yang bakal aku baca di bulan ini. Ya, kita mulai sama Twisted Lies. Ini sekarang di buku yang keberapa nih? Buku yang keempat. Aku langsung loncat ke buku yang keempat karena I don't know. Karena buku ini kan sebenarnya series, tapi kita bisa baca sendiri-sendiri. So aku udah baca buku pertama dan sekarang aku langsung lompat ke buku yang keempat. So buku keempat ini bercerita tentang si Stella Alonso. Jadi temennya si siapa ya? Nama di buku pertama tuh lupa aku namanya, yang seorang selebgram begitu, sama cowoknya itu si Christian Harper. So aku bakalan coba dulu baca satu chapter. Dan di sini ada playlistnya nih, playlist lagu untuk nemenin baca buku ini. Ini kayak pertama kalinya aku baca buku yang ada playlistnya, kayaknya sih, I don't know. So, coba baca buku ini. Kayaknya ini kita seperti biasa, kita ada beberapa POV. Ini yang chapter pertama kita lihat POV-nya si Stella. Oke, chapter 1 selesai dan sepertinya aku tahu ini buku mengarah kemana. Karena maybe kayaknya udah ada di belakangnya, tapi aku kayak nggak merhatiin gitu kan udah ada di sinopsisnya. Ternyata kayaknya Stella Alonso ini kayak punya penguntit kayak gitu yang pernah jadi sesuatu yang menakutkan di hidup dia maybe, karena dia kan sekarang tinggal di salah satu apartemen yang ternyata apartemen itu gedungnya punya si Christian Harper. Jadi Christian Harper ini CEO dari salah satu perusahaan security terbesar di DC kayaknya, di Washington DC, dan Stella tinggal di situ. Dan tadi kayak sedikit dikasih clue kalau dia tuh kayak masih ngerasain paranoid gitu, karena dia ngerasa ada seseorang yang merhatiin dia di hallway. Tapi kan gedung apartemen ini salah satu gedung yang security-nya tuh terjamin banget, tapi dia masih kayak paranoid gitu. Sama ini sih dikasih clue kayak kejadian dia dulu waktu di asrama kampus kayak gitu. So sepertinya kisah ini mengarah ke sana, jadi dia kayak punya penguntit kayak gitu. So, ya, dan aku kayak ya mulai sedikit tertarik sama kisahnya. Aku kayak kasih first chapter aku kasih 6 dari 10 poin kayaknya. 6 dari 10, 6,5 sampai 7 nggak ya? 7 lah, 7/10 lah, 7/10, karena aku sedikit agak ya lah kalau vibe-nya si cowoknya ini kayak cool rich guy kayak gitu, terus dia kayak sedikit protektif kayak gitu, udah kelihatan banget. Terus si Stellanya juga tipe-tipe cewek yang katanya nggak mau dating gitu, tapi maybe di sini dia maybe mungkin agak tertarik sama I don't know. Tapi first chapter aku kasih 7/10 dan I kinda like it. So yeah, maybe aku bakalan nggak tahu, dan next aku bakalan baca Dance of Thieves by Mary Iverson. Setelah aku baca ini, aku bakal memutuskan membaca buku yang mana. So oke, bukunya first impression, kayak lihat deh petanya bagus banget, kayak apa ya, grafiknya bagus, cuman kayak kurang I don't know. Aku sedikit lihat nanti deh, kayaknya kadang peta-peta di fantasi itu bener-bener bikin, ada yang bikin kecewa, ada yang mengecewakan, ada yang enggak kayak gitu. So kalau dari tampangnya sih I don't know, lihat aja nanti. Aku bakalan coba baca dulu. Baru aja diomongin, si Kazi ini bilang dia lagi ada di Sentinel Valley. Sentinel Valley. Aku nyari Sentinel Valley dimanapun gak ada di peta ini. So kalau misalkan
nggak ditunjukkan di peta, kenapa harus ada peta gitu loh. Aku jengkel banget sama buku-buku yang seperti itu. Ya oke lah, mungkin itu bagian dari satu tempat ya kan, tapi kan kalau bikin peta tuh harus mendetail gitu, dia lagi di mana, why. Oke, chapter pertama selesai, dan ternyata dia si Kazi ini adalah salah satu anggota pasukan khusus, termasuk pasukan elitnya Queen. Dan si pasukan khusus ini kayak dikasih tugas gitu sama si Queen, karena Queen ini ngerasa ada sesuatu yang berubah dari kontinen ini, dan itu kayak membuat dia gelisah kayak gitu. Yang aku tangkap sih kayak itu. Dan Kazi adalah salah satu anggota dari pasukan elit ini kayak gitu. So baru sampai situ sih sebenarnya. Jadi mereka lagi ada di valley ini, dan itu valley-nya nggak tahu ada di mana karena nggak dikasih tahu. So aku untuk first chapter kayak ngasih 6 dari 10 poin untuk buku ini, dan agak sedikit bikin sakit mata karena ternyata ini, lihat deh, fontnya kecil-kecil banget, fontnya benar-benar kecil-kecil banget, dan itu sedikit agak bikin mata aku tremor. Saya aku kasih 6, dan kayaknya kenapa aku kasih 6 karena I don't know, tipikal fantasi ya, selalu ya you know lah, salah satu negara ngerasain ada yang berubah, ada ya gitulah, tipikal fantasi itu kayak gimana sih, semua hampir sama kayak gitu. Dan kayaknya karena aku dari bulan kemarin baca fantasi terus dari The Poppy War, jadi kayaknya aku bakal skip buku ini, dan aku memutuskan bakalan baca Twisted Lies karena ternyata buku ini yang membuat aku sedikit butterfly kayak gitu buat aku, karena maybe kan sesuatu yang baru kan, aku keluar dari fantasi maybe, ini kan bener-bener full romance kontemporer, jadi kayak bikin fresh aja gitu. So maybe aku bakal baca ini, maybe aku memutuskan untuk baca buku ini pada akhirnya. Dan ya, aku bakal baca buku ini mulai malam ini, dan maybe sekarang aku bakal mau mandi dulu. Aku lagi kehabisan tab aku, sebenarnya masih ada beberapa, dan aku baru aja siang tadi order untuk tab baru, sticky tab yang baru order, dan ini bener-bener kayak cepet banget habis. So aku masih mau milih, pengen pakai anotasi tab sticky tab yang mana, karena aku kayaknya masih, oh ya lihat deh, aku kayaknya mau pakai ini karena warnanya hijau cover booknya. So ya, aku mau untuk pakai sticky tab yang ini. Dan aku kayaknya tadi order yang warna ini deh, yang hijau ya, I don't know. Harusnya tadi ngecek dulu aku tinggal punya yang apa. Tadi beli 8 lagi, ngorder 8 sticky tab lagi. So, ya, aku bakal mandi dulu. Habis itu aku kayaknya bakalan makan malam dulu, terus mandi, habis itu mulai baca lagi. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk baca buku ini. So, ya, tunggu dulu sebentar. Hello, so ini udah udah the next day, dan aku untuk Twisted Twisted Lies-nya aku udah baca sampai chapter 13, dan oh my god, this is so good, much better than Twisted Love. Aku rasa, menurut opini aku ini lebih bagus, lebih plotnya tuh lebih tersusun rapi, nggak random kayak si Twisted Love menurut aku. So ya, lagi-lagi untuk dari dari karakter cowoknya benar-benar kayak sedikit toxic dan overprotective banget, dan lagi-lagi dia juga kayak merasa bahwa dirinya itu berbahaya buat si cewek, yang di sini si ceweknya si Stella gitu. So kalau untuk Stellanya sendiri karakternya aku merasa kayak banyak banget hal yang relate banget untuk kita, wanita-wanita awal dewasa kayak gitu, karena dia masih bingung sama karirnya, dia masih berkembang sama dia masih kayak mencari hal yang dia passionnya di mana kayak gitu. So relate banget. Dan juga ada juga kurangnya dapat support dari
apa namanya, dapat dari support dari keluarga, malahan keluarganya ini si Stella tuh kayak terlalu nuntut dia yang harus lebih baik. I don't know, pokoknya intinya banyak banget hal yang relate aku sama si Stella, dan aku bakalan ngulas lebih lanjut untuk buku ini nanti di reading vlog yang khusus aku bikin untuk series ini. Dan itu tadi baru update-nya untuk Twisted Love-nya. Oh ya, satu lagi, kita tadi siang, enggak siang sih, barusan aja sore ini kayak reading club aku, kayak aku rilis sama tim itu kayak diskusi lagi, dan akhirnya kami memutuskan untuk membatalkan baca The Nine House. Akhirnya kami memutuskan untuk membaca Babel, dan itu kayak random banget karena sebelum kita memutuskan untuk baca Babel tuh kita kayak ada satu pilihan lagi, yaitu Crimson Crown, Crimson apa namanya, Six Crimson apa namanya, Crane, Six Crimson Crane. Jadi pilihannya Babel atau Six Crimson Crane, tapi akhirnya kami menjatuhkan untuk memilih membaca Babel karena ternyata si Tiwi juga udah si Tiwi udah baca sampelnya sedikit, dan si Riris udah mulai baca ini. So aku bakalan buka segelnya. Oh my god, kayak aku belum siap sebenarnya buka segel ini, tapi ya mau gimana, karena kita menjatuhkan pilihan ke buku ini. So dan sekarang aku lagi mikir karena sticky tabnya tuh lagi yang dark shade itu lagi habis karena aku lagi udah pakai buat The Secret History. So aku masih kayak bingung banget mau pakai tab yang apa, karena tinggal tab-tab yang ini kayak nggak cocok banget gitu. Oh ya, aku kemarin kayak di awal tahun ini kayak udah bilang mau bikin kayak the whole video for annotating, tapi kayaknya belum kesampaian. So oh my god, this is freaking. Akhirnya aku membuka buku ini. Oke, terbuka segelnya. Lihat deh. Oh my god. Ini filenya kayak The Secret History, jadi kayak made velvety gitu. Ininya material covernya. So ya, aku bakalan ngasih annotating guide buat buku ini. So ya. Oke, ini dia, aku udah ngasih guide annotating, cuman ini yang warna biru belum aku kasih tahu ini buat apa, karena biasanya nanti di tengah-tengah tuh aku kayak nambah gitu apa yang bakalan aku tandai gitu. So nanti ini aku siapkan untuk di pertengahan membaca, dan ini pertama kalinya aku bikin kayak journaling di buku aku, karena banyak banget aku lihat journaling mereka kayak di area atau page mereka bikin annotating guide itu, mereka bikin kayak jurnal gitu, scrap jurnal, dan ini pertama kalinya aku bikin di buku Babel karena aku excited banget sama buku ini.
So ini dia hasilnya, dan aku belum tahu, ini belum aku kasih tanggal aku mulai baca jam berapa, tanggal berapa, karena kayaknya belum, malam ini aku belum mau baca buku ini, maybe besok atau kapan aku nggak tahu. So ya, ini dia hasilnya. I kinda like it, kayak Dark Academia vibe gitu. So ya, aku tadi juga kayak nyari-nyari dulu apa aja sih yang tercantum dari buku ini. Ternyata ada kolonialisme, ada histori, kemudian ini fokus lebih ke linguistik sama translation kayak gitu. Terus ternyata juga karakter developmentnya juga ada dari karakter utamanya. So aku bikin karakter development. So ya, aku juga kasih untuk tab favorite quotes aku apa aja, siapa tahu nanti ada. Kemudian ada plot twist sama nerve situation, karena belum tahu, aku selalu bikin plot twist atau nerve situation dari setiap buku yang aku baca. So ya, ini dia Babel. Oke, so kayaknya aku bakal mengakhiri untuk TBR reading vlog untuk bulan April ini di sini, karena aku bakal bikin, maybe aku pengen banget bikin kayak reading vlog, weekly reading vlog untuk bulan ini. So kayaknya aku akan mengakhiri untuk TBR reading vlognya, dan I hope you enjoy and I'll see you next time. Bye bye.